hati itu memang senang mengikuti kegiatan tersebut, terutama kegiatan-kegiatan di NU itu rasanya bangga. Dengan mengorbankan waktu kita yang seharusnya untuk istirahat, untuk kumpul keluarga, kita gunakan untuk kegiatan itu senang. Nah, sejak kecil memang anak-anak kan sudah kita ajak juga ketika istighosah dulu kan belum serame ini. Itu kita berlima, anak 3 itu kita bawa semua untuk ikut istighosah. Siapa datang mengancam, bukan dirasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancam, bukan dirasa di bawah dulimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam channel PAC GB Ansor Wonotunggal. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang perempuan dan organisasi. Nah, karena pembahasan kita adalah tentang perempuan, maka tamu kita hari ini adalah Fatayat dari Ketua PAC Fatayat Kecamatan Wonotunggal bersama Ustadzah Nur Khotimah. Nah, sehat Bu? Siang. Sehat Bu? Alhamdulillah. Oke. Masih tegang ya, masih pertama. Oke. Nah, jadi kita hari ini membahas tentang perempuan dan organisasi karena beliau ini sebagai seorang ibu rumah tangga tapi juga berorganisasi. Jadi pertanyaan yang pertama barangkali sejak kapan mulai khidmah di NU itu, sejak mulai kapan? Yo sebenarnya sejak remaja sih sudah ikut kegiatan, cuman tidak masuk pada keorganisasiannya. Berarti IPPNU atau hanya mengikuti kegiatan-kegiatan? Hanya mengikuti toh. Kemudian Fatayat dari mulai kapan? Fatayat itu sejak kepengurusan dari Mbak Nur Rofidah ya. Dari Brayo itu kita sudah mulai ikut kegiatan ya, tapi tidak aktif, terlalu aktif itu tidak. Pokoknya ketika ada kegiatan, dulu pun kegiatannya kan juga jarang, tidak seperti sekarang. Itu ketika ada kegiatan kita juga ikut. Kemudian beberapa tahun kita vakum karena ngurus anak. Anak dulu. Oh iya, karena memang Fatayat itu kebanyakan rata-rata sudah berkeluarga. Beda dengan IPNU sama IPPNU memang masih remaja-remaja. Nah, sebetulnya seberapa penting sih Bu Fatayat perempuan meskipun sudah berkeluarga itu seberapa pentingnya untuk turut khidmah di dalam berorganisasi khususnya di Fatayat? Iya, sangat penting. Di samping kita mendapatkan pengalaman ketika kita berada di rumah tok kan kita tidak tahu apa yang ada di luar, tapi ketika kita ikut organisasi, oh ternyata di organisasi itu demikian bermanfaatnya bagi kita. Sehingga punya banyak relasi, punya banyak teman itu dari berbagai macam kalangan gitu ya. Iya. Nah, di samping itu juga tukar pengalaman juga. Iya, betul. Dari satu teman dengan teman yang lain, itu kita mendapatkan beberapa pengalaman baru yang kita belum pernah merasakannya atau kita belum pernah mengalaminya. Dan karena memang kebanyakan anggotanya adalah perempuan yang memang sudah berkeluarga, tentu kan harus membutuhkan dukungan dan izin dari suami tentunya ya. Itu harus lah. Harus. Pertama, ya. Kita juga tidak memaksakan bagi mereka yang tidak mendapatkan izin. Mungkin kan dari suami belum tahu tentang Fatayat dan sebagainya. Akhirnya mereka mungkin prasangka mereka hanya kumpul-kumpul tok gitu kan, akhirnya tidak bisa mengizinkan. Tapi rata-rata alhamdulillah untuk Fatayat di Wonotunggal itu sudah mendapatkan izin semua. Ketika kita kumpulan, kita membahas tentang pribadi kita masing-masing, dari keluarga masing-masing, mereka mendapatkan support dari semua suami mereka. Nah, kan ada beberapa nih, meskipun bukan di kalangan kita ya, ada beberapa perempuan itu kan yang insecure, ada juga yang tadi tidak mendapatkan izin dari suaminya. Lah, untuk meyakinkan mereka bahwa ayo mari kita bersama-sama untuk khidmah di NU itu
kalimat motivasi apa yang kira-kira bisa diberikan? Oh iya, terutama ini bahwa kita ketika kita berkhidmat kita jangan melupakan kodrat kita sebagai wanita. Betul. Ya, berarti kan mengurus anak dan sebagainya kita tetap melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kemudian setelah semua selesai baru kita memikirkan organisasi. Itu kan mungkin dengan demikian suami-suami mereka bisa menyadarinya. Tapi kalau kita masuk organisasi kemudian kita melupakan tanggung jawab kita di rumah, itu mungkin salah satu alasan para suami tidak mengizinkan. Nah, bagi jenengan sendiri nih, bagaimana cara membagi waktunya? Bagi waktu antara misalnya kegiatannya bersamaan nih, sudah kita mengadakan suatu acara, undangan sudah disebar semua, tinggal hari H pelaksanaan, ternyata ada bersamaan juga dengan acara keluarga. Nah, ini bagaimana cara memilahnya? Itu memang sangat sulit ya. Tapi ketika kita yang bertanggung jawab menyebarkan undangan, yo bagaimanapun juga memang kita harus mengorbankan salah satunya. Ya, betul. Nah, salah satu yang kita korbankan itu yo yang nomor 2 kedatangannya, artinya kepentingan itu datang setelah ada kepentingan yang lain. Organisasi tetap kita utamakan, kemudian kita memberi pengertian pada keluarga. Mungkin kan hubungannya dengan anak ya. Itu anak kita beri pengertian, kemudian tidak harus misalnya ibu yang harus ke sana, tapi bisa diwakili bapak dan kakak-kakak yang lain. Atau barangkali ada pengalaman tersendiri nih tentang bentrok jadwal antara kegiatan di Fatayat dan juga kegiatan di keluarga. Yo, sering sih. Sering ya, gimana ceritanya? Iya. Nah itu. Ada ceritanya nggak? Mungkin ketika jatahnya kunjungan anak ini karena memang anak di pondok semua ya. Oh iya, anak di pesantren semua. Iya, di pesantren semua itu kan. Berarti di rumah berdua sama suami. Iya. Bebas ya, mau ngapain ya? Cari ini ya pengantinannya. Enggak, ya maksudnya ketika ada kepentingan keluarga kita tetap memprioritaskan sesuatu yang memang sudah kita dari awalnya kita sudah berkomitmen. Yo bagaimanapun juga seandainya saya mengundang sahabat-sahabat Fatayat kemudian saya menggagalkan kan bagaimana? Akhirnya memang keluarga yang diberi pengertian, terutama anak-anak tersebut. Itu sering kadang ya kita menjadi galau sendiri gitu ya. tersebut. Akhirnya anak yang menjadi korban. Tapi alhamdulillah betul. Anaknya itu pengertian juga karena menurut mereka ya semua demi masa depan kita juga ya Bu. Betul. Maksudnya saya berkiprah di organisasi Fatayat itu nanti imbasnya ke anak-anak juga. Nah betul. Iya. Karena memang kita itu juga harus bisa membedakan antara organisasi di Fatayat itu kan di bawahnya NU ya. Iya. Dengan organisasi-organisasi yang memang di luar KNU-an. Saya sendiri juga membedakan berkhidmah di NU itu harus benar-benar total gitu ya. Iya, memang. Berbeda dengan kita misalnya ada organisasi di luar, ada organisasi sepeda kan banyak, organisasi sepeda, organisasi di kampus dan lain sebagainya, tetapi memang kita perlu ada niat berkhidmah betul-betul di apalagi di NU. Iya. Karena NU itu kan percaya dengan barokah ya Bu. Barokah. Nah benar-benar supaya kita NU itu supaya mendapatkan barokah para aulia, para ulama, terutamanya Mbah Hasyim Asy'ari. Iya. Nah mungkin itu yang menimbulkan kesadaran pada anak-anak juga. Kalau suami kan sudah pasti sangat mendukung. Nah kalau anak itu keberkahan yang diterima itu nanti imbasnya ke mereka juga. Nah betul. Nah yang menarik adalah Bu Nur Khotimah ini aktif di NU itu bukan cuma sendiri saja, tetapi sama suaminya juga ada di depan. Pak Ustadz Khairi ini juga sebagai ketua Lazisnu ya, ketua Lazisnu. Jadi benar-benar satu direktur Lazisnu diprotes. Jadi memang sekeluarga benar-benar menginfakkan dirinya untuk khidmah di NU. Nah ini kenapa bisa seperti itu? Kan jarang Bu yang bisa seperti itu. Nggak tahu ya, dari hati itu memang senang mengikuti kegiatan tersebut, terutama kegiatan-kegiatan di NU itu rasanya bangga. Dengan mengorbankan waktu kita yang seharusnya untuk istirahat, untuk
kumpul keluarga kita gunakan untuk kegiatan itu senang. Nah, sejak kecil memang anak-anak kan sudah kita ajak juga ketika istighosah dulu kan belum seramai ini. Itu kita berlima, anak 3 itu kita bawa semua untuk ikut istighosah. Itu kemudian anak juga di MA Semarang kan mereka juga masuk ke komisariat. Yang apa? Komisariat Ibnu atau Ibnu? Di PPNU. Itu berarti di Madrasah Aliyah. Aliyah ya. Oke. Panjenengan ini kan di Fatayat menjabat sebagai ketua dari tahun 2020 kemarin. 2019. Oh, 2019 sampai 2021. Oh, untuk Fatayat 4 tahun. Oh, saya baru tahu. Fatayat itu 4 tahun. Ya, makanya dulu kan konferensian bareng sama NU. Konferensi bersama dulu itu. Ansor NU Muslimat. Ini nanti NU 5 tahun. Nah, kemudian Fatayat 4 tahun. Ansor 2 tahun kan. Nah, ini kita bisa bareng lagi ke pengurusan yang akan datang Ansor dan Fatayat bisa bareng. Oh. Ibnu, IPPNU 2 tahun. Iya. Ansor 2 tahun. Iya. Kira-kira kenapa kok bisa Fatayat 4 tahun itu memang dari ADRT-nya seperti itu? Memang 4 tahun. Tapi karena menurut analisa jenengan sendiri gimana? Kok bisa 4 tahun? Mungkin untuk 2 tahun itu waktu terlalu terlalu pendek atau terlalu singkat untuk membuktikan betul. kemampuan dari seorang pengurus lah istilahnya. Atau barangkali gini, kalau untuk Ibnu sama PPNU itu kan memang membutuhkan pengkaderan yang masif gitu ya, termasuk yang Ansor itu juga harapannya itu mengangkat potensi-potensi yang baru yang muncul, yang muda-muda itu supaya muncul yang tadinya insecure dengan organisasi kemudian diajak dan dia bisa menjadi pemimpin. Mungkin harapannya seperti itu. Berbeda dengan Fatayat itu ya kembali yang tadi di awal kita bahas, karena banyak anggotanya itu ibu-ibu yang memang sudah berumah tangga, dan juga untuk regenerasinya pun kan sehingga rodok-rodok terhambat dibandingkan dengan yang IPPNU karena yang masih remaja-remaja. Ya, mungkin salah satunya itu. Itu kan dari 2019 berarti sudah program apa saja yang sudah dikerjakan 2 tahun ini? Sebenarnya banyak sih program yang kita sudah rencanakan, sudah kita program. Cuman kemarin terhambat COVID ya. Itu akhirnya kita hanya vakum, mungkin hampir 1 tahun tidak ada kegiatan. Ini belum kembali. Cuman pertemuan tok. Kalau yang tingkat ranting itu kan malah justru banyak kegiatan di tingkat ranting ya, aktif ya. Iya. Untuk tingkat ranting memang sudah banyak dari beberapa ranting itu yang mengadakan, dan itu memang aktif, tidak tidak terhalang oleh COVID. Paling beberapa pertemuan mandek, kemudian jalan lagi. Tapi untuk yang PAC kan kita nunggu instruksi juga. Kalau memang belum bisa, kita tidak melaksanakan. Cuman untuk PAC sementara yang bisa kita kumpulkan itu pengurusnya, belum sampai ke turun ke ranting-ranting. Itu ketika ada undangan kita hadiri, cuman belum ada program turun ke ranting. Saya banyak mengikuti postingan salah seorang teman juga yang aktif di Fatayat tingkat ranting. Itu memang ya hampir sama dengan kayak yang di Ibnu sama IPPNU. Memang kebanyakan itu kegiatan-kegiatan yang apakah itu rutinan ngaji tiap bulan itu malah justru aktifnya itu banyak di tingkat ranting. Termasuk yang Fatayat juga ya. Fatayat banyak. Salah satu contohnya itu yang memang sudah memisahkan diri antara Fatayat dengan Muslimat itu Brokol. Oh ya. Itu Brokol sampai sudah 60-an mungkin anggotanya yang ikut sekarang. Juga sedikit. Ya untuk beberapa ranting itu masih gabungan antara Fatayat dan Muslimat. Menarik nih. Ini kan pemirsa kita kan dari seluruh dunia yang menonton. Jadi barangkali bisa dijelaskan Bu perbedaan antara Fatayat dengan Muslimat. Dari segi usia barangkali ya. Fatayat itu kan ya ibu-ibu muda lah. Ibu muda. Ya, yang
biasa ketika kegiatan masih membawa anak-anak kecil. Nah, itu salah satu cirinya. Untuk fatayat itu usia sampai 45, makanya kemarin ada yang protes dari Ansor, lah Bu Hotimah kok masih di fatayat? Karena saya sudah di Ansor itu. Nah, memang untuk fatayat itu sampai 45, dulunya 40. Kalau Ansor itu 40, iya, 20 sampai 40 tahun. Nah, ya itu makanya kenapa kok usianya sama kok dia masih di fatayat, saya sudah keluar dari Ansor. Sendiri usia ini 42. Udah 42. Iya. Sebentar lagi langsung selesai masa jabatan langsung masuk ke muslimat. Sebenarnya sih ya, ada rasa tidak rela untuk melepaskan fatayat. Pengennya masih muda terus gitu ya. Memang ketika kita kumpul sama sahabat-sahabat fatayat itu rasanya ya seperti mungkin masih IPP ya, usia-usia IPP. Karena kita tidak bersama suami, tidak bersama anak, akhirnya kita jombloman. Cuman waktu kita menyadari juga memang usia sudah sampai bagaimana lagi. Sebelum COVID ini ada kegiatan ini enggak rutinan apa setiap bulan atau setiap apa? Rutinan ada setiap Jumat Pahing. Itu kita kumpul sama pengurus di setiap ranting. Kita keliling. Nah, ini sudah kita mulai lagi, sudah berapa kali ya putaran? 4 kali mungkin sudah sampai di Kreo. Ini sudah tutupan kemarin. Jadi nanti kita buka lagi setelah hari raya. Kita mulai dari Merayu. Rutinan itu ada yang dibaca apa? Yo banyak, kadang kita istighosa, kadang tahlilan, kadang berjanjian dan sebagainya. Pokoknya sesuai dengan tuan rumah yang meminta. Oh gitu. Kemudian kita membahas beberapa program kerja atau membahas beberapa yang mau kita kerjakan ke depannya itu apa. Nah, ini memang fatayat ini menariknya begitu karena memang anggotanya banyak yang sudah berkeluarga semua, tapi kira-kira orang-orang sendiri banyak kan sudah biasa turun ke ini ya, ke ranting-ranting gitu ya. Kalau biasa dalam arti sering itu tidak sih. Memang ada jadwalnya itu, cuman kadang kita juga diundang khusus ke ranting tertentu untuk ngisi. Dan maksud saya kan kalau ada beberapa desa kan memang ada yang sudah memang bagus gitu ya, kesadaran untuk mengikuti fatayat, untuk mengikuti muslimat, tapi ada beberapa desa juga yang kadang-kadang vakum banget. Ada nggak ada yang masih seperti itu? Oh, ada. Untuk dulunya itu ada 2 ranting yang belum punya kepengurusan. Itu kemudian kita bareng-bareng akhirnya sudah terbentuk. Yang satu memang belum bisa jalan, dalam arti mungkin kesadaran dari orangnya, mereka sudah melakukan atau melaksanakan aktivitas seperti kita fatayat ini, cuman mereka belum mau masuk ke wadah fatayatnya. Hanya milu-milu toh mengikuti kegiatannya, tapi secara kepengurusan tidak gitu ya. Tidak, dalam arti gini, mereka sudah biasa berjanjian, sudah biasa tahlilan, tapi tahlilan dan berjanjian itu kita ganti ke fatayat itu mereka belum mau. Berarti masih dalam wadah jamaah tahlil atau jamaah perjanjian seperti itu. Belum ada fatayatnya. Betul, karena biasanya kalau di kampung-kampung itu sudah ada wadahnya sendiri-sendiri per RT kan, per RT atau per duku itu sudah ada kegiatannya sendiri. Seperti rutin setiap minggu sekali, kemudian juga nanti di fatayat ada lagi. Ya enggak, harapan kita tidak harus kita mengadakan sendiri, itu tidak, tapi dari wadah itu yang sudah ada kita alihkan ke fatayat dan muslimat seperti itu. Tapi mereka belum. Ya pengurus sudah ada semua, tapi tidak ada yang aktif. Artinya hanya beberapa orang yang bisa aktif, Dok. Yang sudah maju itu salah satu ranting yang kemarin belum terbentuk, sekarang terbentuk, sekarang sudah maju, sudah bergerak, itu sudah ada juga. Nah, terus tadi kan antara fatayat dengan muslimat itu kadang-kadang campur gitu ya. Nah itu memisahkan
rada susah juga ya untuk memisahkan supaya ini fatayat sendiri sama muslimah sendiri itu gimana, atau memang nggak harus ada keharusan begitu? Ya nggak harus sih, cuman kadang kalau dipisah itu yang kesulitan muslimat, karena yang biasanya bergerak itu kan fatayat. Penggeraknya itu fatayat. Ketika fatayat itu kita pisah, mungkin mereka lebih maju, lebih cepat ya bergeraknya. Cuman nanti muslimatnya itu mereka akhirnya tidak bergeraknya itu lamban. Nah, seperti contoh lagi Brokoh itu untuk fatayat jalan, tapi muslimat kan tidak mau ada kegiatan tersendiri, wis pokoknya wis ana fatayat ya wis, muslimatnya ndak usah. Tapi seringkali bersinergi juga ya, gabung gitu ya. Iya, itu juga tidak masalah sih, maksudnya lebih ramai juga. Salah satu ranting itu juga ada, bahkan satu kampung itu ada kegiatan fatayat muslimat bareng, berarti satu desa itu ada, seperti istighosah besar. Tapi sama IPPNU kadang-kadang mau gabung nggak? Karena masih muda-muda. IPPN-nya yang belum mau. Yang satu sudah berkeluarga, yang satu belum, mungkin kan. Nanti karena IPP kan masih remaja-remaja, nanti masa sama ibunya. Mungkin itu alasannya. Nah, kalau fatayat sama muslimat kan hampir sama. Nah, sekarang nih harapannya apa nih Bu ke depan untuk fatayat khususnya di PAC Kecamatan Wonotunggal ini? Lebih maju lagi, lebih untuk meningkatkan terutama program-program kerja yang belum terlaksana ini supaya nanti kedepannya bisa terlaksana dengan baik, dan yang kemarin belum bagus harus ditingkatkan lagi lah, seperti itu. Dan ada satu request barangkali dari teman-teman sahabat-sahabat Ansor untuk turut mengiklankan akun kita ini PAC, karena fatayat pun kan karena masih muda-muda kan handphonenya Android semua kan ya. Nah, jadi boleh dipromosikan Bu untuk mempromosikan akun YouTube kita PAC GB Ansor Wonotunggal. Insya Allah nanti kita sampaikan, kita biasa sebar ketika ada apa kita sebar. Yuk sahabat-sahabat, kita ramaikan. Oke. Baik, terima kasih. Kira-kira begitu obrolan kita. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio kita di gedung MBCNU Kecamatan Wonotunggal. Ini gedung kita bersama. Jadi memang kesimpulannya barangkali meskipun kita ini sudah berkeluarga, tapi jangan menghalangi untuk terus berkhidmah di Nahdlatul Ulama, khususnya nanti di bidangnya masing-masing, apakah di IPPNU ataukah juga di fatayat, bahkan di muslimat. Jadi terus berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.